Hai, para pejuang sarjana. Penelitian kamu menggunakan kuantitatif. Sini, kita bahas bersama ya. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Nah, dalam proses penelitian kuantitatif, setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Nah, dalam masalah kuantitatif, masalah yang dibawa oleh si peneliti haruslah sudah jelas masalahnya apa. Nah, setelah kita mencari rumusan masalahnya apa saja, baru kita menggunakan teori tersebut yang dinamakan hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian selanjutnya yang akan dibuktikan kebenarannya secara nyata. Nah, untuk penelitian perlu mengumpulkan data. Jika menggunakan populasi terlalu luas, peneliti dapat mengambil sampel dari populasi tersebut. Setelah itu, peneliti dapat mencari data dengan teliti akurat seperti termometer untuk mengukur suhu tubuh, timbangan badan agar instrumennya dapat dipercaya. Maka haruslah diuji validasi dan rehabilitasnya. Bisa berupa tes ataupun non-tes. Nah, dari data yang telah terkumpul, selanjutnya kita analisis untuk menjawab rumusan masalahnya ini. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data menggunakan statistik. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek kembali apakah ada yang salah dalam menggunakan teori ini. Rumusan masalah deskriptif, masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. Contoh, seberapa tinggi motivasi belajar siswa di SMA 1? Nah, terus ada rumusan masalah komparatif. Rumusan ini peneliti harus membandingkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Contoh, apakah terdapat perbedaan motivasi belajar siswa perempuan dan siswa laki-laki? Dalam hubungan asosiatif, terdapat 3 hubungan, yaitu ada hubungan simetris, ada hubungan klausal, dan ada hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada hubungan simetris yang menggunakan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan bermunculan secara bersamaan. Contoh, hubungan antara bunyi ketukan dengan tingkat kematangan buah durian. Terus yang kedua hubungan klausal yang bersifat sebab akibat. Contohnya pengaruh kondisi keluarga terhadap prestasi anak di sekolah. Yang ketiga ada hubungan interaktif atau hubungan timbal balik. Contohnya, adakah hubungan antara sikap, pengetahuan, dan perilaku ibu terhadap pemberian imunisasi? Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam variabel. Nah, variabel ini juga biasa didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang memiliki variasi antara satu dengan orang lainnya atau antara satu objek dengan objek lainnya. Macam-macam variabel. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas atau biasa variabel X. Variabel ini mempengaruhi variabel lain. Nah, yang kedua ada variabel dependent atau variabel terikat. Biasanya variabel ini juga kita sebut dengan variabel Y. Biasanya dipengaruhi dengan variabel lain. Nah, yang ketiga ada variabel moderating atau variabel modernisasi. Atau juga kita biasa sebut dengan variabel Z. Nah, variabel ini mempengaruhi atau bisa memperkuat ataupun memperlemah antara hubungan variabel independen dan variabel dependent. Next, yang keempat ada variabel intervening atau variabel mediasi. Mediasi ini variabel Z juga. Nah, variabel ini mempengaruhi antara
hubungan para variabel independen dengan variabel dependen, dan juga menjadi hubungan yang tidak langsung. Maka dari itu variabel ini juga biasa kita sebut dengan variabel penyelah. Nah, ini adalah salah satu contoh paradigma sederhana. Nah, jumlah belajar paradigma sederhana ini yaitu penelitian di sini hanya berfokus pada satu faktor saja. Nah, contohnya jumlah belajar mahasiswa kita masukkan ke X. Nah, setelah jumlah belajar mahasiswa apakah mempengaruhi nilai dari ujian mahasiswa, yaitu Y. Jadi paradigma sederhana itu seperti ini. X mempengaruhi Y. Contoh paradigma sederhana berurutan. Ini jenjang pendidikan kita pakai sebagai X1, pengalaman mengajar kita pakai X2, dan kualitas media kita pakai X3. Nah, jadi dari paradigma sederhana berurutan ini mereka saling berhubungan antara jenjang pendidikan, pengalaman mengajar, kualitas media dalam ketuntasan peserta didik, yaitu Y. Seperti itu. Berikut penjelasan singkat mengenai teori deduktif, teori induktif, dan teori fungsional dalam penelitian kuantitatif. Nah, teori deduktif ini digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ada sebelumnya. Pendekatan ini dimulai dengan teori atau hipotesis yang ada, lalu merancang penelitian untuk menguji hipotesis tersebut. Hasilnya kemudian digunakan untuk memvalidasi atau mengoreksi teori yang telah ada. Dan yang kedua ada teori induktif. Teori induktif ini berlawanan dengan teori deduktif. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu tanpa memiliki hipotesis yang jelas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis lagi untuk menemukan pola atau hubungan yang baru. Dari sini peneliti dapat mengembangkan teori yang baru berdasarkan hasil temuannya. Dan yang terakhir ada teori fungsional. Teori fungsional ini adalah pendekatan dalam penelitian kuantitatif yang berfokus pada pemahaman bagaimana elemen-elemen dalam suatu sistem berinteraksi dan berkontribusi terhadap tujuan atau fungsi sistem tersebut. Penelitian fungsional dapat digunakan untuk mengidentifikasi peran dan dampak sebagai faktor dalam suatu konteks tertentu. Dalam praktiknya, peneliti sering menggunakan pendekatan campuran di antara ketiga teori ini, tergantung pada tujuan dan masalah penelitian yang dihadapi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fokus teori. Nah, saya memberikan beberapa contoh yang lebih singkat untuk setiap teorinya. Contoh teori deduktif, menguji hipotesis yang sudah ada seperti hubungan antara pendidikan dan penghasilan.